Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut kuliah tentang materi mata kuliah sumber daya perikanan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang sumber daya perikanan yang tergolong dalam ikan pelagis kecil. Jadi kita akan belajar atau diskusi bersama-sama mengenai apa sih yang dimaksud dengan ikan pelagis kecil, ciri-ciri ikan pelagis kecil, contoh ikan pelagis kecil, kemudian gimana sih nangkap ikan pelagis kecil, dan beberapa hal lainnya. Uh, ikan pelagis kecil merupakan salah satu jenis ikan yang banyak sekali spesiesnya dan yang memiliki fungsi penting baik di ekosistem maupun dalam perekonomian. Karena ikan pelagis kecil ini biasanya ikan yang kita sering konsumsi sehari-hari, itu kita makan sehari-hari. Oke, lanjut aja ya. Jadi ikan pelagis kecil itu apa sih? Jadi ikan pelagis kecil itu kita belajar dulu kembali ke awal apa yang dimaksud dengan ikan pelagis. Jadi ikan pelagis itulah ikan-ikan yang hidupnya menempati zona pada permukaan perairan hingga ke kolom. Biasanya hidupnya dia ikan pelagis ini hidup pada di permukaan air sampai ke kolom perairan di kedalaman 200 meter di mana cahaya masih tembus. Jadi di mana perairan itu masih bisa ditembus cahaya. Jadi dia hidup pada kolom perairan seperti itu, yang dimana dia banyak mengkonsumsi jenis-jenis fitoplankton ataupun zooplankton. Jadi ikan ini hidup pada zona neritik biasanya. Kemudian pembagian ikan pelagis kecil dan pelagis besar itu seperti apa sih? Secara mudahnya ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil itu dibagi berdasarkan dari ukuran tubuhnya. Jadi kalau kemarin Bu Ayu Pratiwi mungkin sudah membahas tentang ikan pelagis besar. Jadi kalau ikan pelagis besar itu otomatis ukuran tubuh yang sangat besar-besar sekali. Contohnya kayak tuna, cakalang, tokol, dan ikan mahi-mahi. Itu memang dia tergolong bisa hidup sampai ukuran dewasanya ukuran besar. Sedangkan ikan pelagis kecil ya ukurannya relatif kecil. Tapi bukan berarti relatif kecil itu gimana relatif kecil. Kalau tuna pun ketika dia masih fase anak-anak dia kecil, tapi ketika dia maksimum size dia bisa melebihi 1 meter. Sedangkan ikan pelagis kecil itu biasanya adalah maksimum size-nya itu nggak lebih dari 50 cm. Biasanya sih hanya 30 sampai 40 cm ya maksimum size. Sehingga penggolongan pelagis besar dan pelagis kecil itu memang berdasarkan dari maksimum size yang bisa dicapai oleh ikan tersebut ketika dia bisa hidup. Jadi kalau ikan-ikan pelagis kecil umumnya biasanya hanya di 30 sampai 40 cm, sedangkan ikan pelagis besar bisa sampai lebih 1 meter ataupun 2 meter seperti ikan terbang, ikan malin dia bisa sampai 3 meter, ikan tuna dan ikan lainnya. Kemudian ikan pelagis ini ikan hidup di zona neritik, kemudian dekat permukaan hingga ke kolom perairan seperti saya jelaskan tadi, dari di permukaan hingga di kolom perairan, dan ikan pelagis ini hampir bisa ditemui di semua WPP yang ada di Indonesia. Berapa ada jumlah WPP di Indonesia? Coba di flashback lagi. Kemudian masih ingat nama-nama WPP yang ada di Indonesia, pembagian WPP di Indonesia, terus apa yang dimaksud dengan WPP itu? Wilayah pengelolaan perikanan, bukan wilayah penangkapan perikanan ya, tapi pengelolaan perikanan itu bukan hanya ditangkap, tapi dikelola. Dikelola itu bagaimana dia bisa sustainable, juga bagaimana bisa ditangkap. Sustainable apa? Artinya kita bisa menangkap, tapi dia tetap bisa berkembang. Sehingga namanya WPP itu wilayah pengelolaan perikanan. Diingat-ingat ya. Jadi kita punya 9 wilayah pengelolaan perikanan yang tersebar dari ujung timur sampai ujung selatan, dari utara sampai ke ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai ke selatan. Oke, kita masuk selanjutnya, ikan pelagis kecil. Oke, ikan pelagis kecil ini seperti yang saya sampaikan di awal, digolongkan biasanya ikan-ikan yang hidup di kolom perairan hingga permukaan perairan yang memiliki ukuran tubuh kecil. Artinya maksimum size dia kecil, hanya sampai 30 cm atau 40 cm. Ikan-ikan ini cukup banyak banget jumlahnya di Indonesia, dan dia memiliki nilai ekonomis tinggi bagi orang Indonesia. Kemudian yang menarik dari ikan pelagis ini misalnya hidupnya schooling. Tahu schooling kan ya? Schooling itu artinya dia membentuk kelompok ketika dalam satu jenisnya atau berbeda jenisnya. Jadi ikan-ikan pelagis besar atau ikan pelagis kecil, rata-rata hidupnya schooling berkelompok. Karena ikan-ikan pelagis ini biasanya dia melakukan migrasi.
migrasi atau berpindah tempat. Nah, ketika berpindah tempat itu akan lebih nyaman dan aman ketika dia membentuk schooling. Schooling itu nanti akan ada beberapa fungsi. Jadi bisa berfungsi adalah membantu proses perpindahan menjadi lebih cepat, kemudian memberi rasa aman, dan bisa menghindari dari predator, ataupun bisa juga untuk dalam rangka mencari makanan. Dan schooling itu juga bisa eh, ketika ketemu dengan schooling lain, akhirnya bisa menjadi proses perkembangbiakan. Jadi rata-rata ikan pelagis itu ikan yang tidak diam hanya di satu tempat, tapi dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara bergerombol. Bergerak itu kenapa? Bergeraknya dia bisa karena mengejar makanan, mencari lingkungan yang sesuai tempat hidupnya, atau ingin berkembang biak atau memijah. Nah, itu bisa dilakukan pergerakan. Jadi ikan pelagis itu ikan yang sangat mungkin beda dengan ikan demersal ataupun ikan karang. Dia karakteristiknya jauh berbeda. Jadi ikan-ikan pelagis kecil juga seperti itu. Dia ikan yang sifatnya berenang bebas. Ini salah satu contohnya. Dia membentuk schooling seperti ini. Schooling, jadi dia bergerak dalam satu gerombolan besar dan banyak sekali, sehingga dia aman. Aman kenapa? Ketika ada predator, predator pun akan berpikir ketika dia melihat schooling kelompok yang sangat besar. Dan berpikir gimana? Ketika ada schooling yang besar, dia pertama predator akan bingung. Yang mana harus dia kejar? Beda dengan ketika hanya melihat satu target saja, sudah pasti dia akan predator, oh langsung itu targetnya A. Sekejar dapatkan. Tapi ketika melihat ikan yang begitu banyaknya, dia akan fokusnya akan terpecah, sehingga kesulitan dia untuk mendapatkan mangsanya. Yang kedua, ketika schoolingnya terlalu besar, predator pun akan sedikit merasa takut ketika mendekati schooling ikan tersebut karena jumlahnya banyak. Nah, ikan-ikan pelagis kecil ini biasanya dia melakukan migrasi vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal itu apa? Artinya dia migrasi vertikal ketika dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain, ataupun horizontal ketika dia berpindah misalnya dari kolom permukaan ke atas permukaan. Kenapa dia melakukan migrasi secara vertikal dan horizontal? Ketika itu biasanya dipengaruhi oleh jadi kenapa mereka lakukan migrasi vertikal dan horizontal? Ada beberapa hal yang menyebabkan mereka melakukan perpindahan migrasi vertikal dan horizontal. Migrasi vertikal contohnya migrasi yang dia memang dilakukan sehari-hari. Tiap hari dia melakukan migrasi itu karena dia adalah salah satu ikan yang sifatnya bergantung dari cahaya. Jadi dia akan naik ke permukaan, bisa juga turun ke permukaan. Kalau horizontal dia akan berpindah tadi, saya sampaikan. Dia berpindah karena ngejar makanannya, mengikuti makanannya, atau dia karena berpindah karena ingin mencari tempat yang sesuai, karena perubahan suhu saja di perairan akan menyebabkan ikan juga berpindah mencari tempat yang enak. Beda dengan ikan dewasa, ketika ada perubahan suhu, dia tidak akan bisa berpindah jauh-jauh. Akibatnya apa? Mati. Kalau ikan pelagis rata-rata dia ketika lingkungannya dia tidak cocok, pH, suhu, salinitas, dia akan melakukan perpindahan mencari tempat yang sesuai dengan range hidupnya dia. Nah, itu jadi yang disebut dengan migrasi vertikal dan horizontal. Kemudian ikan pelagis juga yang menarik lah, ikan pelagis rata-rata, tidak semuanya, tapi rata-rata sebagian besar bukan filter feeder. Masih ingat kan filter feeder itu apa? Filter feeder itu artinya ikan itu mendapatkan makanan dengan cara menyaring. Artinya apa? Ketika menyaring berarti jenis makanan yang dimakan adalah jenis makanan plankton. Berarti operculum dan insangnya, tetapi insangnya dia berbentuk lembaran yang dia sifatnya ada feeder atau menyaring, sehingga dia akan menyaring plankton-plankton yang masuk melalui mulutnya, kemudian disaring oleh si tapis insang tadi, sehingga bisa langsung ditelan ke dalam tubuhnya. Jadi rata-rata dia sifatnya filter feeder, sehingga kenapa nanti dijelaskan penangkapan kita bisa memanfaatkan hal ini dalam hal upaya untuk menangkap ikan-ikan pelagis kecil. Jadi itu yang bisa disampaikan ketika ciri-ciri ikan pelagis kecil, ukuran tubuhnya kecil, 30-40 cm, maksimum size yang bisa dicapai, kemudian dia pasti akan schooling, dalam kehidupannya schooling bisa untuk berpindah tempat, bisa untuk mencari makanan, bisa untuk menyesuaikan diri karena lingkungannya, bisa untuk memijah. Kemudian sifat berenang bebas, jadi dia suka berenang kemana-mana dan berenang dalam kelompok biasanya. Sangat jarang sekali ada jenis ikan yang dia tidak jenis ikan pelagis yang dia tidak berenang dalam kelompoknya atau hanya soliter. Biasanya dia akan berenang dalam kelompok. Kemudian biasanya ikan pelagis melakukan migrasi vertikal yang bisa dilakukan dalam harian ataupun migrasi
horizontal untuk berpindah ke tempat lainnya. Dan ikan pelagis biasanya merupakan ikan filter feeder yang artinya dia menyaring makanannya, memfilter makanannya yang berupa fitoplankton ataupun zooplankton. Sehingga tapis insangnya nanti tapis insangnya dia sedikit rapat berbeda dengan tapis insang yang full carnivore tadi. Oke, ciri-ciri ikan pelagis lainnya lah. Ikan pelagis itu ikan yang hidup di permukaan tadi saya jelaskan. Dan kemudian di kolom perairan yang dia tembus cahaya. Sehingga dia mempunyai daya adaptasi, yaitu memiliki warna tubuh yang relatif terang. Sama seperti ketika orang membuat pesawat terbang. Ketika membuat pesawat terbang, nggak mungkin akan membuat pesawat terbang dengan warna yang norak-norak. Kenapa? Warna norak-norak ketika di permukaan atau di atas itu, terutama pesawat tempur ketika warna norak-norak tentu akan ketahuan cepat sama musuhnya. Nah, itu juga terjadi pada ikan pelagis. Kenapa dia warna tubuhnya menjadi terang? Jadi ketika siang hari, dia tidak agak susah dilihat oleh musuhnya, atau dia bisa menyamakan diri terhadap kondisi cuaca yang sangat cerah sekali. Jadi kalau dia bikin warna gelap, pas warna cerah, dia akan sangat kelihatan banget di air. Nah, itu yang menyebabkan itu salah satu proses adaptasinya. Berbeda nanti ketika kita lihat ikan-ikan demersal ataupun ikan-ikan karang, warnanya akan jauh gelap ataupun jauh terang-terang. Sangat menarik. Nah, aktivitas seharian si ikan pelagis kecil itu sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Ya, saya sampaikan tadi, pH, suhu, DO, salinitas, ataupun parameter kualitas air, fisika, kimia, biologisnya. Sangat bergantung itu. Jadi, ikan demersal itu ikan pelagis itu ikan yang sangat perpindahannya, moving-nya sangat cepat sekali. Jadi tergantung kondisi lingkungannya. Makanan juga akan sangat mempengaruhi perpindahan si ikan pelagis ini. Jadi dia sekarang bisa ditemukan banyak di Selat Bali, besok mungkin bisa nggak ada di Selat Bali, bisa mungkin ada di Muncar, dia itu yang bisa itu kan. Kemudian si ikan pelagis ini sifatnya lah diurnal atau memiliki fotosintesis positif. Jadi masih ingat kan ya, diurnal itu artinya dia aktif ketika ada sinar atau ketika cahaya terang, cahaya banyak. Kemudian fotosintesis positif itu apa? Dia sangat menyukai cahaya, jadi akan mendekati cahaya ketika ada cahaya. Nah, ini yang salah satu sifat biologis daripada ikan pelagis kecil yang dimanfaatkan dalam dunia penangkapan untuk mempermudah kita menangkap ikan-ikan pelagis kecil tersebut. Jadi karena dia diurnal, artinya aktif ketika ada cahaya, kemudian fotosintesis positif ketika ada cahaya dia akan datang menyampari. Itu salah satu keuntungan yang bisa dimanfaatkan dalam dunia penangkapan ikan pelagis kecil. Kemudian ikan pelagis kecil tadi yang disebutkan di awal dia schooling. Nah, schoolingnya nih biasanya ketika ikan pelagis itu dia schooling berdasarkan ukuran. Jadi tidak schooling dengan ukuran sangat random sekali dalam satu kelompoknya. Dalam satu kelompok biasanya ikan pelagis memiliki ukuran yang relatif seragam. Misalnya kecil, kalau di Lemuru kecil banget semua satu schooling, yang besar banget, sedang sangat. Kenapa? Karena itu akan memudahkan mereka ketika berpindah tempat, tidak ada anggota keluarganya yang tercecer. Beda dengan ketika satu besar, satu kecil, tentu kemampuan untuk berenang juga akan berbeda, kemampuan daya adaptasinya akan berbeda. Sehingga biasanya sih ikan kecil nanti biasanya akan ditemukan schooling ikan kecil lebih banyak ditemukan di perairan di sekitar pantai. Kemudian ikan besar lebih banyak di perairan ke tengah pantai. Itu kenapa? Karena pada stadium larva itu ikan-ikan kecil itu akan lebih aman di perairan dekat pantai. Contohnya apa? Contohnya yang misalnya dia di daerah yang terlindungi oleh seagrass, lamun. Kemudian daerah terumbu karang. Kenapa di sana daerah-daerah tersebut relatif lebih aman untuk si larva ikan. Jadi ikan-ikan pelagis kecil yang sudah berukuran matang gonad biasanya akan melakukan proses pemijahan dengan ke perairan di sekitar pantai. Di sana dia akan melakukan proses pemijahan, menempelkan telurnya, kemudian telurnya akan menetas di daerah tersebut. Harapannya ketika menetas, anak-anak tersebut tadi itu sudah lebih aman dibandingkan dia harus memijah di lingkungan di tengah pantai, di tengah laut. Ketika di tengah laut, ombaknya besar, arusnya besar, untuk tempat substrat menempel telurnya juga tidak ada, sehingga kemungkinan menetas telurnya menjadi lebih kecil. Dan ketika menetas pun akan sangat susah mendapatkan makanan ketika di tengah laut. Sehingga si ikan pelagis kecil yang sudah matang gona itu akan bermigrasi atau berwaya ke sekitar pantai, melakukan proses pemijahan, telurnya ada di sana, kemudian telur akan menetas, ketika sudah menjadi larva akan lebih mudah mendapatkan makanannya ketika berada di sekitar pantai. Kemudian misalnya
saat dewasa sudah mampu melakukan ruwaya sendiri, artinya sudah mampu beruaya jauh, sudah mampu berpindah jauh banget dalam satu gerombolan, satu schooling. Dan biasanya ikan ini juga tidak menutup kemungkinan dia akan schooling pada jenis yang lain. Contohnya kayak Sardinella. Sardinella itu adalah genusnya. Nah, lemuru itu biasanya dia akan banyak ditemukan juga ketika pada ikan-ikan jenis Sardinella lainnya, Abela, yang masih dalam satu genus biasanya. Kita akan menemukan beberapa spesies yang berbeda. Karena mereka biasanya kalau dalam satu genus itu biasanya memiliki tingkah laku ikan yang mirip-mirip. Sehingga mereka akan nyaman ketika berpindah bersama-sama. Tetapi ukurannya pasti sama, hampir seragam. Kemudian kebiasaan makan misalnya pada saat mulai terbit. Nah, ini kebiasaan makan si ikan pelagis kecil nih. Biasanya dia mulai makan ketika matahari terbit. Kenapa seperti itu? Ini ada hubungannya dengan sifat tadi, fototaksis positif dan diurnal tadi itu. Jadi ketika malam hari, mereka tidak bisa melakukan aktivitas mengejar makanannya. Kenapa? Karena plankton tidak berkumpul, tidak ada cahaya. Nah, ketika matahari mulai terbit, nah, plankton akan berkumpul mencari cahaya. Nah, di sanalah si ikan-ikan pelagis kecil itu mulai mencari mangsanya, makanannya. Sehingga dia akan berkumpul ketika matahari akan terbit untuk mencari fitoplankton ataupun zooplankton. Ini salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh ikan-ikan pelagis kecil. Nah, bagaimana dengan cara penangkapan ikan pelagis kecil? Oke, ikan pelagis kecil, tadi kita sudah belajar bahwa ikan pelagis kecil itu sifatnya diurnal, kemudian dia fototaksis positif, kemudian dia aktif mencari makan ketika matahari mulai terbit. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita mengetahui tingkah laku ini untuk melakukan proses aktivitas bagi penangkapan bagi ikan pelagis kecil. Jadi ikan pelagis kecil ini biasanya ditangkap dengan lebih efektif, ditangkap menggunakan alat tangkap aktif. Masih ingat kan definisi alat tangkap aktif dan pasif? Mungkin sudah dapat dari penjelasan dari Pak Teguh. Jadi alat tangkap aktif itu alat tangkap yang dia bergerak untuk mencari ikan. Beda dengan alat tangkap pasif. Alat tangkap pasif dia menunggu ikannya masuk ke perangkap. Contohnya alat tangkap pasif itu adalah bubu. Itu alat tangkap pasif. Jadi menunggu sampai perangkap trapnya ikannya masuk ke dalam trap tersebut. Sedangkan alat tangkap aktif, dia artinya kita yang mengejar ikannya. Nah, biasanya pada ikan-ikan pelagis kecil itu lebih banyak kita menggunakan alat tangkap aktif untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, karena kita tahu sifatnya tadi si ikan pelagis kecil ini adalah sifatnya diurnal dan fototaksis positif, kenapa kita tidak menangkap ikannya ketika pada saat siang atau matahari mulai terbit? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan kenapa kita harus menggunakan alat bantu cahaya lampu sorot atau alat bantu lampu? Kenapa nggak hanya pada siang hari, kan nggak buang-buang energi untuk menghidupkan lampu jadi? Oke, kenapa hal ini? Yang pertama adalah ketika kita menangkap pada siang hari, kita nggak akan dapat apa-apa. Karena ketika kita menangkap ikan pelagis kecil, cahaya itu ada di semua tempat. Di semua tempat. Ketika di semua tempat, kemungkinan ikan itu akan berada di semua perairan. Nah, ketika ada ikan di semua perairan, bagaimana kita bisa mengumpulkan ikan tersebut dan kita tangkap? Itu akan sangat susah sekali. Jadi, ketika kita tahu hal tersebut, kita nggak akan mungkin menangkap ikan dengan alat tangkap aktif seperti pursen, tepuka cincin, dan gillnet pada waktu siang hari. Jadi biasanya yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah ketika kita menangkap ikan ini terutama menggunakan pursen dan gillnet, biasanya kita akan menangkap pada malam hari. Pada malam hari, dengan kita mengetahui bahwa si ikan pelagis kecil ini adalah sifatnya radional dan fototaksis positif, kita bisa mengumpulkannya lebih mudah pada malam hari. Dengan cara apa? Dengan cara bantuan sorot sinar matahari, sinar lampu di permukaan atau sinar lampu di dalam air. Itu akan membantu ikan ngumpul di sekitar area tangkapan kita dan kita bisa menangkapnya dengan lebih mudah ketika menggunakan pursen cincin atau pursen atau pukat cincin. Nah, itu salah satu teknik yang dikembangkan dari pengetahuan kita terhadap tingkah laku ikan si pelagis kecil ini. Kemudian yang menarik lagi adalah kita tahu bahwa si ikan pelagis kecilnya ikan yang dominan memakan plankton, baik itu fito maupun zooplankton. Artinya kita bisa deteksi juga di mana dia tempat gitu. Jadi kita datang ke laut,
nggak harus nyoba-nyoba, oh di sini ada ikan, di sana ada ikan. Kita bisa deteksi juga dengan pendekatan citra satelit yang dipengaruhi oleh kondisi perairan. Jadi aktivitas penangkapan ikannya ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan. Jadi ikan itu bergerak tadi saya sampaikan dipengaruhi oleh kondisi perairan, dan kita bisa perkirakan di mana ikan itu bergerak. Bagaimana kita memperkirakannya? Kita tahu si pelagis kecil ini dominan makan plankton. Plankton itu artinya apa? Plankton itu bisa didetek, dia didetekkan. Khususnya fitoplankton. Di mana fitoplankton yang tertinggi? Tentu ketika konsentrasi fitoplanktonnya tertinggi di perairan, otomatis rantai makanan yang di atas fitoplankton itu akan juga banyak. Karena fitoplankton bukan prioritas primer di perairan. Nah, itu yang kita bisa gunakan. Bagaimana kita mendeteksi fitoplankton? Kita bisa menggunakan analisis citra satelit dengan deteksi klorofil A. Sehingga kita tahu di setiap perairan itu pada kondisi tertentu di mana sih daerah yang intensitas klorofil A-nya lebih tinggi. Nah, di sanalah dugaan kita bahwa daerah tersebut adalah daerah ikan yang potensial untuk ditangkap. Oke, ini salah satu contohnya bagaimana kita menggunakan alat tangkap pelagis kecil. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah pusen. Jadi pusen itu adalah pukat cincin. Dia biasanya sih kalau pukat cincin itu terdiri kalau di Selat Bali terdiri atas dua kapal selerek, satu kapal yang menjadi pancarnya atau diam, dan satu kapalnya dia bergerak untuk memutarkan pukatnya atau jaringnya. Nanti akan ditarik bersama-sama. Jadi sebagai contoh ini ada dua kapal. Jadi satu kapal utamanya sebagai pancarnya, dan ini kapal kecil yang membawa si jaring pusen. Dia akan bergerak memutar seperti ini. Ketika sudah si kapal besar ini sudah berhasil mengumpulkan ikan. Jadi nggak sembarangan turunin jaring ini. Jadi akan dibantu dengan cahaya sorot ataupun cahaya lampu sorot di permukaan ataupun di bawah air, sehingga ikan akan berkumpul di daerah ini. Ketika sudah berkumpul di daerah ini karena terangsang oleh sinar lampu tadi, maka si kapal kecilnya akan bermutar dengan membawa jaring tersebut. Membawa muter, seret, kembali ke pancar kapal yang jadi tonggak tadi itu. Kemudian kapal tersebut akan menarik si pukat cincin ini, sehingga ikan yang semua yang di dalam areal pukat cincin ini akan tertangkap. Tapi tentu dengan mesize yang berbeda. Artinya mesize yang digunakan lah atau ukuran mata jaringnya, lebar jaringnya digunakan lah ukuran yang disesuaikan dengan undang-undang. Tergantung kita menangkap ikan apa. Sehingga ikan yang ditangkap itu ikan yang benar-benar sudah layak tangkap, bukan ikan yang sangat kecil. Jadi nggak ada ikan yang masih anak-anak bisa tertangkap. Nah, itu jadi nanti si ini akan berhasil tertangkap dan tinggal dinaikkan ke atas kapal akan dapat hasilnya. Ini adalah yang banyak digunakan di perairan Selat Bali, khususnya untuk penangkapan ikan pelagis kecil di Selat Bali yang merupakan tangkapan utama di Selat Bali. Jadi dia menggunakan pusen, mini pusen ataupun pusen besar menggunakan kapal selerek. Kemudian apa bedanya dengan gillnet? Nah, bedanya ketika gillnet itu adalah jaring yang digunakan tidak dengan menjaring, tapi prinsipnya adalah ikan tertangkap ketika menabrak jaring tersebut, dan dia tidak akan bisa lepas. Nah, ketika itu yang didapatkan. Kita tahu bahwa si pelagis kecil itu adalah ikan yang berenang cepat, hampir sama seperti ikan pelagis besar. Jadi dia susah ngerimnya. Nah, ketika kita tebar jaring, kita tahu, oh saat ini si ikan ini biasanya ikan penangkapan menggunakan gillnet ini sangat bergantung dari ruaya ikan. Jadi kita tahu sekarang ikan posisi ada di mana. Oh, ikan ada posisi di pantai nih, nyari makan nih. Oh, besok dia mungkin akan ke tengah laut nih. Nah, kemampuan kita mendeteksi itu ya akan mempengaruhi hasil tangkap kita. Sehingga kita bisa taruh di mana ikan itu merupakan alurnya si ikan itu berpindah tempat. Jadi kita bisa taruh si gillnet itu di sana. Sehingga ketika dia berenang sangat cepat sekali, dia nggak akan sadar di depannya itu ada jaring. Dia nabrak, ya udah tertangkap. Jadi itu sih cara kerja daripada gillnet dan pusen atau pukat cincin tadi yang biasa digunakan dalam penangkapan ikan pelagis kecil. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah penggunaan lampu sorotnya. Jadi penggunaan lampu sorotnya, jadi disorot benar-benar perairan itu. Jadi kalau kalian pernah
nginep ke Uluwatu, misalnya pernah ke Uluwatu malam hari, Pura Uluwatu, terus sekitar sana malam hari di atas jam 11 atau jam 12 malam, kalian lihat ke arah lautnya. Di tengah laut tuh akan ramai banget, ada lampu-lampunya. Nah, itu adalah aktivitas nelayan Pursein yang sedang mencari ikan pelagis kecil. Jadi mereka benar-benar menyorot lampunya di permukaan air tadi, sehingga ikannya akan berkumpul di permukaan air dan bisa ditangkap. Itu biasanya kalau yang dilakukan dengan lampu sorot di atas. Nah, saat ini ada lagi penggunaan lampu sorot bawah. Jadi lampu itu ditaruh di dalam perairan atau di dalam air dengan warna-warna tertentu. Jadi kalau kita lihat warna itu ternyata warna lampu itu bisa mempengaruhi ikan itu datang. Jadi ikan juga menyukai jenis warna lampu tertentu. Nah, warna apa yang digunakan itu bisa kita pelajari di tingkah laku ikan. Jadi di sini contohnya nih di gambar kedua. Jadi lampunya dipendarkan di bawah air sehingga ikannya akan berkumpul di bawah kapal atau di sekitar kapal. Di sini kebetulan dia menggunakan warna lampu hijau di sini. Jadi benar-benar terang. Kalau dengan seperti ini akan lebih mudah untuk kita menangkap ikan bandingkan dengan ketika siang hari ada cahaya di semua tempat, bagaimana kita bisa mengumpulkan ikan? Sebab nggak akan bisa. Tapi dengan ini otomatis ikan akan berkumpul di mana ada cahaya. Kenapa? Karena di sana akan fitoplankton banyak. Kemudian karena ikan menyukai cahaya juga, dia akan mencari cahaya. Beda dengan ikan demersal ya. Ikan demersal teknik ini tidak bisa diberlakukan pada ikan demersal maupun ikan karang. Sehingga teknik penangkapan ikan demersal dan ikan karang berbeda jauh dengan teknik penangkapan ikan pelagis besar ataupun ikan pelagis kecil. Nah, kalau ikan pelagis besar biasanya jarang menggunakan Pursein untuk menangkapannya. Dia biasanya menggunakan uh, uh, penangkapan yang menggunakan pancing, misalnya itu tonda dan lain-lain. Karena ukurannya yang cukup besar sehingga tidak kuat jarinya untuk menangkap ikan-ikan pelagis besar. Dan cara makannya dia berbeda. Cara makan, jenis makannya itu berbeda dan bagaimana dia makan itu berbeda dengan ikan pelagis kecil sehingga pendekatan penangkapannya pun berbeda pada ikan pelagis besar. Nah, ini tadi saya sampaikan, kita bisa deteksi dia. Jadi kita bisa mendeteksi dia dengan klorofil A. Klorofil A itu adalah klorofil yang hampir dapat ditemui pada semua jenis fitoplankton. Jadi dengan kita mengetahui intensitas atau jumlah klorofil A di suatu perairan, kita bisa membuat daerah tangkapan potensial ikan, khususnya ikan pelagis kecil. Jadi contohnya ini di Selat Bali. Nah, Selat Bali ini adalah salah satu yang dihasilkan peta tangkapan, bukan peta tangkapan nih, peta sebaran klorofil A di Selat Bali. Jadi yang berwarna merah tua itu artinya klorofil A-nya tinggi. Jadi di situ diasumsikan, kita asumsikan ketika klorofil A tinggi berarti planktonnya atau fitoplanktonnya juga tinggi banget jumlah kelimpahannya di sana. Nah, dari sini kita bisa membuat daerah tangkapan. Ini yang sudah dibuat hampir setiap hari oleh KKP kita, yaitu peta lokasi penangkapan ikan lemuru ketika di Selat Bali. Karena ikan lemuru salah satu ikan pelagis yang makan plankton. Jadi dari data klorofil A ini kemudian diolah untuk menjadi daerah potensial penangkapan ikan. Sehingga kita tahu, lihat di sini, kalau dari warna ini prediksi potensi penangkapan ikannya, yang warna merah itu menjadi tinggi, sedangkan yang warna biru itu adalah biru tua itu adalah rendah. Jadi di sini kita lihat, oh dia ternyata banyak ada di pesisir, dan ini warna-warna ini tidak mutlak ada di sini terus. Setiap hari atau setiap minggu dia akan berbeda, tergantung bagaimana kondisi perairan saat itu. Mungkin saja suatu saat ada di pertengahan ataupun di pinggir. Jadi ini adalah yang sangat-sangat fleksibel perubahannya. Jadi kalau BROL itu, Balai Riset Observasi Lapangan itu, dia akan menerbitkan peta ini setiap seminggu sekali, berlaku seminggu sampai 2 minggu untuk daerah lokasi penangkapan ikan lemuru. Nah, sayangnya dengan peta ini nelayan kita masih agak susah memahami di mana sih tempat penangkapan ikan. Jadi salah satu kakak tingkat kalian itu si Mata Yoga, dia melihat celah ini bahwa ini harus bisa di-upgrade. Nah, jadi dia membuat apa? Jadi dia membuat Visgo. Jadi salah satu aplikasi kalau kalian bisa searching di Android ataupun di iOS, di sana nanti kalian bisa searching Visgo. Jadi Visgo itu hampir sama seperti kita menggunakan Google Map. Bedanya apa? Bedanya ketika menggunakan Visgo, pilihan yang ada adalah pilihan ikannya. Kita menangkap ikan apa? Tapi khususnya dikhususkan bagi ikan-ikan pelagis kecil, lemuru dan kecil-kecil. Jadi ketika kita klik lemuru, kita buka dia,
akan ada langsung di mana sih potensi daerah penangkapan ikan lemuru, dan kita bisa langsung buka map-nya atau tahu koordinatnya, sehingga kita bisa diarahkan, tidak coba-coba lagi. Ataupun kita dengan tahu koordinatnya, kita bisa menggunakan GPS eksternal. Jadi kita tinggal masukkan koordinat yang ditunjukkan oleh Visgo ke dalam GPS eksternal, dan GPS eksternal tersebut akan menunjukkan daerah tempat tersebut. Karena kelemahan Visgo adalah memanfaatkan sinyal HP. Kalau ketika di tengah laut, sinyal HP tidak terus-terusan ada, sehingga kita harus tetap memanfaatkan GPS eksternal. Nah, ini salah satu aplikasi yang cukup baik yang dikembangkan oleh kakak tingkat kalian untuk bisa membantu nelayan agar lebih lebih tidak coba-coba dalam laut, karena ketika akan laut itu berarti sudah ada faktor risiko artinya apa? Faktor risiko gelombang dan lain-lain, kemudian faktor risiko rugi karena tidak dapat ikan, sedangkan modal dikeluarkan untuk beli bensin, untuk beli makan dan lain-lain. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa coba duga di mana sih daerah tangkapan ikan, tidak hanya menduga secara kebiasaan, tapi menduga secara saintifik juga. Itu, jadi mungkin kalian bisa juga mendevelop aplikasi lain, dan saat ini juga, nah keterbatasan Visgo ini juga dia punya keterbatasan, karena based on datanya hanya dari BROL yang tadi peta-peta ini, yang peta ini. Jadi peta ini akan dibuat tampilan dengan simpel. Jadi dia tidak memproduksi peta sendiri, si Visgo itu. Nah, ketika peta dari BROL itu tidak keluar, otomatis si Visgo tidak akan bisa memproses di mana daerah tangkapan potensial. Nah, ini akan dikembangkan oleh Bapak dosen di FKP. Jadi kita akan membuat peta sendiri, kita akan produksi peta sendiri, tidak mengandalkan peta dari BROL, tapi kita akan produksi peta sendiri dengan permodelan, sehingga kita bisa juga membuat aplikasi yang lebih akurat lagi berdasarkan dari peta kita sendiri, tidak memanfaatkan pihak kedua atau pihak ketiga lagi. Tapi dengan nama yang lain, bukan dengan nama Visgo mungkin ya, tapi dengan nama yang lain. Oke, ini potensi ikan pelagis kita. Jadi ketika kita sudah bicara tentang cara penangkapan, bagaimana sih potensinya? Jadi kalau di Bali sendiri, kita termasuk di dalam WWP 573 yang di selatan. Jadi lebih banyak wilayah perairan kita, penangkapan kita hasilnya dipengaruhi oleh WWP 573. Dari selatan sampai ke perairan Nusa Tenggara. Jadi dari WWP 573 itu apa sih yang menjadi komposisi tertinggi tangkapan kita? Jadi ini data tahun 2011, dan saat ini saya belum bisa dapatkan data terbaru dari KKP. Bagaimana sih di WPP 573 itu sebenarnya? Jadi yang tertinggi itulah lemuru. Ya, lemuru pada saat 2011 dan di bawah itu merupakan primadona yang sangat-sangat tinggi sekali di perairan Selat Bali, atau daerah merupakan komoditas tangkapan utama. Sampai kadang-kadang ada harganya ketika dia sudah banjir lemuru. Tapi sekarang lemuru hilang di perairan Selat Bali. Hilangnya kenapa? Ada dugaan dia overfishing, ada dugaan dia migrasi, dan lain-lain. Itu yang belum bisa dipecahkan hingga saat ini dengan clear. Lemuru di Selat Bali itu kemana sih? Kok tiba-tiba dia dari tahun 2013 dia hilang? Hilang artinya apa? Bukan tidak ada sama sekali, tapi sangat-sangat jauh sekali jumlahnya turun. Nah, selain itu ada juga Kembung, Selat, Sunda, dan Banyaran. Ada sedikit perubahan komposisi pada saat ini. Kalau di Selat Bali sendiri sekarang dominasi malahan layang yang naik di perairan Selat Bali, yang banyak jumlah tangkapannya dari hasil Pursen tadi. Nah, ini adalah ketika kita tahu potensinya, kita bisa duga tuh dengan ilmunya Bu Ayu Tiwi ini. Jadi kita bisa duga potensi atau MSY, maksimum sustainable yield, jumlah tangkapan maksimum yang diperbolehkan untuk bisa menangkap ikan, sehingga ikan itu tetap lestari. Jadi kalau dari WPP 573 itu ternyata kita rata-rata sudah overfishing hasil tangkapan ketika dari tahun 2002 sampai 2011, hanya di tahun 2005, 2003, dan 2004, serta 2010, kita jumlah tangkapan kita di bawah maksimum sustainable yield atau jumlah tangkapan maksimum yang diperbolehkan, sehingga ikan itu tidak lestari. Jangan ketika selain 4 tahun tadi, semuanya rata-rata sudah terlalu berlebihan ininya, eksploitasinya. Sehingga ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa sih lemuru itu bisa menghilang. Tapi ada yang aneh, ketika bilang lemuru itu menghilang, tapi di tempat lain malah sekarang ditemukan ikan lemuru yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya di perairan selatan Jawa. Dulu sangat jarang sekali ditemukan lemuru di sana. Sekarang di Malang Selatan banyak nelayan di sana ditemukan
hasil tangkapannya berupa lemur. Apakah dia berpindah tempat? Mungkin saja. Karena tadi saya sebutkan tadi, si ikan pelagis kecil ini mungkin dia berpindah tempat, dia mengejar makanannya atau tidak nyaman dengan lingkungannya, atau dia mencari tempat baru untuk memijah. Sehingga di sana banyak ditemukan lemuru sekarang. Jadi bagaimana kita bisa mengelola? Jadi dari data potensi tadi kita harus bisa mengelola sumber daya ikan kita supaya kita tidak sampai kehilangan sumber daya ikan kita akibat dari aktivitas penangkapan yang terlalu berlebih. Oke, jadi kita coba satu-satu bahas ikan sumber daya ikan pelagis kecil. Jadi yang terutama yang ada di Bali ya, kita dan dominan di Bali. Jadi saya akan bahas itu aja dulu. Ada sekitar 4-5 spesies yang merupakan sumber daya ikan. Yang pertama adalah yang tadi saya jelaskan, ikan lemuru, Sardinella lemuru. Jadi ikan lemuru ini adalah ciri-cirinya badannya bulat panjang dengan bagian perut agak membulat dan sisi duri agak tebal dan tidak menonjol. Jadi ini ikan lemuru, Sardinella lemuru. Jadi dia dulu Sardinella lemuru ini terjadi misidentifikasi sehingga dulu sebelum dia namanya Sardinella lemuru itu disebutkan dengan Sardinella longiceps. Karena dia mirip banget dengan Sardinella longiceps, tapi hanya setelah dilakukan proses identifikasi ulang, Sardinella longiceps itu ternyata spesies yang hanya ada di India, perairan India sana, dan dia berbeda dengan Sardinella yang ada di Bali. Sehingga di Bali dia punya spesies sendiri yang akhirnya disebut dengan Sardinella lemuru. Kemudian seperti dijelaskan di awal bahwa ikan-ikan pelagis itu rata-rata dia berwarna cerah, keperakan cerah. Salah satu proses adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Inilah salah satu ikan yang makan plankton, kemudian ukuran panjang tubuhnya bisa mencapai 23 cm, tapi sudah sangat jarang sekali yang ditangkap itu atau yang berhasil kita tangkap ukuran 23 cm, rata-rata masih di bawah 15, di bawah 17 cm ke bawah lah yang ditangkap saat ini. Nama lokal si ikan lemuru ini ada 4 ya. Dia dibedakan berdasarkan ukurannya. Jadi kalau orang Madura di Banyuwangi dan orang di Bali dia punya nama-nama lokal sendiri yang tapi sama penyebutannya. Yang pertama dia sempenit atau semenit. Kalau orang Bali bilang sempenit, kalau orang Madura bilang semenit. Dia itu biasanya ikan-ikan lemuru yang berukuran kurang dari 10 cm. Kemudian protolan. Nah, protolan itu adalah ikan lemuru yang berukuran 12 sampai 15 cm. Jadi kalau sudah agak besar dikit dia biasanya atau 10 sampai 15 ini biasanya disebut dengan protolan. Kemudian lemuru itu yang 15 sampai 18 cm. Dan yang terakhir kucing. Kucing itu saya nggak ngerti namanya kenapa disebut sebagai kucing. Apakah karena emang dulu dia ikan ini sering dikasih makan untuk kucing karena terlalu banyak jumlahnya sehingga nggak ada yang mau makan manusianya. Jadi lebih baik dikasih makan kucing sehingga disebut ikan kucing. Jadi kalau kalian main-main ke Pedonganan, Jemaran, nyari ikan lemuru, ketanya ikan lemuru nggak ada. Tapi kalau ditanya ikan kucing pasti akan tahu orang-orang di sana. Jadi ini yang Sardinella lemuru yang merupakan salah satu primadona di Bali Barat, perairan Bali Barat, Selat Bali, khususnya untuk ikan pelagis kecil. Tapi saat ini jumlahnya sudah sangat berkurang sekali. Kemudian ikan terbang. Nah, ikan terbang atau ikan Indosiar. Sebagai salah satu maskot Indosiar. Jadi ikan terbang. Ikan yang cukup unik. Kenapa ikan terbang namanya? Karena memang dia bisa melakukan proses melompat di perairan. Tapi dia nggak terbang benar. Dia melompat dan sirip ventralnya itu bisa terbuka. Seolah-olah dia punya sayap. Sirip ventral dan pektoralnya ya, dia bisa terbuka sana. Jadi ada 2 jenis ikan terbang ini. Ada ikan yang punya 2 sayap, yang ini gambar sebelah kiri, jadi sayapnya 2, hanya di pektoral saja, sedangkan di ventralnya tidak bisa mengebat seperti sayap. Sedangkan kelompok 4 sayap adalah dia pektoralnya dia bisa kebat seperti sayap dan juga ventralnya dia bisa mengembang seperti sayap. Jadi ikan kelompok 2 sayap itu contohnya ada Exocetus dan Vadiator, dengan kelompok 4 sayap adalah Cipecelurus dan Hierodyntis. Kalau yang di Bali sendiri paling banyak yang 4 sayap ini. Jadi ukurannya rata-rata kalau ikan bersayap 2 dewasa 1,5 sampai 5 cm. Kemudian itu adalah 2 cm sampai ke 3 cm biasanya. Kalau yang 30 cm ya, 20 cm sampai 30 cm. Setelah itu 15 sampai 50 cm lah. Tapi jarang banget 50 cm. Kemudian hidup pada lapisan permukaan, jadi hingga kedalaman 20 meter.
Jadi tersebar di Samudra Pasifik, India, Atlantik, dan laut sekitarnya. Kemudian ini ikan layang. Ikan yang saat ini menggantikan posisi ikan lemuru di Selat Bali. Sekarang jumlah tangkapannya ikan layang ini begitu jumlah tangkapan utama. Dia menggeser posisinya ikan lemuru. Jadi ada perubahan struktur ikan pelagis kecil yang ada, hasil tangkapan yang ada di perairan Selat Bali. Jadi ikan layang itu banyak jenisnya, ada sekitar 5 jenis kalau yang di Indonesia spesiesnya. Nanti kalau bagaimana proses identifikasinya itu belajar di geologi ya. Kemudian bentuk tubuhnya awalnya agak gempeng, dapat mencapai 30 cm. Biasanya sih 20 sampai 25 cm. Jadi dia beda dengan ikan lemuru. Dia punya sirip dorsalnya 2 dan saling mepet. Dengan ikan lemuru tadi agak jauh sirip dorsalnya. Kemudian sisi yang sangat halus. Kemudian dia pemakan plankton atau dan juga diatom, salah satu jenis fitoplankton. Nah, ikan taman. Ikan taman adalah, saya lupa ada fotonya sini, ikan yang saudara kembar si ikan lemuru, mirip sekali dengan ikan lemuru, cuma dia bedanya di bentuk tubuhnya, dia lebih bulat. Kalau lemuru dia lebih panjang, kalau ikan taman ini ikan yang agak bulat. Kedua ikan jenis ini adalah salah satu kedua ikan jenis Sardinella ini, baik lemuru pun taman ini lah merupakan bahan baku untuk membuat sarden. Jadi yang banyak digunakan untuk sarden ya dua ikan ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depannya. Terima kasih.